Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat dari kebenaran firman Allah yang akan memberkati kehidupan kita, mempersiapkan hidup kita tetap kudus benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, dan kita merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Dan malam hari ini, satu tema yang akan saya bahas, bagaimana caranya supaya kita siap sedia menghadapi situasi dan kondisi di akhir zaman ini. Kita tahu kondisi kita saat ini, bagaimana keadaan dunia saat ini, tempat di mana kita hidup, kota di mana kita tinggal, kegiatan aktivitas yang kita lakukan saat ini mungkin sangat terbatas. Karena kondisi pandemi yang belum berakhir, karena situasi keadaan ekonomi yang merupakan efek dari pandemi yang tidak menentu, yang mengakibatkan ada banyak hal yang menjadi tekanan atau bahkan penderitaan atau bahkan menjadi kesulitan hidup bagi beberapa anak-anak Tuhan. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang berkuasa, yang hebat, yang besar. Dan malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita menghadapi situasi kondisi di akhir zaman ini. Yang pertama, mari kita sama-sama pelajari kebenaran Alkitab. Berdasarkan tulisan dari Nabi Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini banyak Injil-injil palsu, banyak firman-firman palsu yang disampaikan, banyak penyesatan yang terjadi, banyak hal meskipun itu satu firman Tuhan, tetapi tidak mengajarkan kebenaran kepada kita semua. Bahkan tidak sedikit dari kita yang terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan di sana-sini, di media sosial, di YouTube, atau apapun yang mempengaruhi pola pikir kita. Bukan hanya itu saja, tapi hanya mengajarkan hal-hal yang mengenakkan kedagingan saja. Tapi kita lupa bahwa saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, maka kita harus memikul salib, menyangkal diri, pikul salib itu, belajar kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bukan itu saja, barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Mari kita minta hati yang baru, mari kita minta pikiran yang baru, mari kita minta hidup yang baru, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita bisa tetap setia dan bertahan sampai pada akhirnya. Ingat itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Allah adalah kekuatan dari Allah sendiri. Mari kita pelajari kebenaran dalam Alkitab. Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Allah. Firman yang benar itu akan menguatkan iman kita. Firman yang benar akan membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Firman yang benar akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama adalah pelajari kebenaran firman. Ya, jangan malas. Baca dan dengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah berdoa dan berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Memang, akhir zaman ini ada banyak hal yang terjadi, ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan, ada banyak kejahatan yang makin merajalela. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita. Kalau di Filipi mengatakan, Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Itu memang perintah dari Tuhan, supaya hidup kita ini senantiasa berjaga-jaga di dalam kekudusan, memikirkan yang benar, memikirkan yang suci, memikirkan yang mulia, supaya hati kita ini terus dijaga di dalam kesucian dan kekudusan dari kebenaran firman Allah. Dan kita mengerti bahwa doa ini adalah kekuatan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang singkat berkata, tetaplah berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7,
dengan jelas mengingatkan lagi kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan jelas doa yang dipanjatkan oleh orang benar dengan sungguh-sungguh adalah penuh kuasanya. Oleh karena itu kita bisa minta kepada Tuhan kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa siap sedia menghadapi akhir zaman ini. Yang pertama, kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak jemu-jemu belajar dan belajar dan belajar terus melalui firman Allah. Yang kedua, kita berdoa dan berjaga-jaga. Pelihara, perbaiki hubungan doa, hubungan pribadi dengan Tuhan, berjaga-jaga senantiasa, pikiran kita dijaga, hati kita dijaga. Dan seperti Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Hubungan kedekatan dan firman Allah yang akan menjaga kehidupan kita untuk kuat, bertahan, setia, dan kita siap menghadapi apapun kondisi yang terjadi saat ini, karena kita yakin, kita percaya Yesus Tuhan bersama dengan kita, dan sekali-kali kita tidak akan dibiarkan dan tidak akan ditinggalkan. Percayalah, kuasanya, mujizatnya akan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.